Breeders dan Insan semua, selamat datang di acara podcast Breeds, acara ngopi sore ngobrolin seputar investasi, saham, obligasi, dan reksadana sambil ngopi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tia Priyanti yang akan menemani teman-teman Breeders ya di acara podcast hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Kisi Asset Management. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore dengan Mas Bima Putra selaku Partnership Distribution Kisi AM. Baik, selamat bergabung Mas Bima, terima kasih sudah mau join di podcast Breeds kita hari ini. Sama-sama Mbak Tia, kita juga thank you banget udah diundang ke podcastnya Breeds. Ya, Breeds. Baik, apa kabar nih Mas Bima hari ini? Baik Mbak Tia. Semoga sehat selalu ya. Amin, sama-sama. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar apa itu reksadana, keuntungan dan resiko, investasi cerdas dan aman bersama Kisi Asset Management. Nah, sebelum kita mulai, kita sambil ngopi-ngopi ya. Kan ini ngopi sore sambil ngopi-ngopi dan kita ngobrolnya santai-santai aja ya, Mas Bima. Nah, mungkin di sini Breeders dan Insan semua ada yang baru bergabung untuk berinvestasi di pasar modal, pengen tahu aset manajemen itu apa, reksadana itu apa. Mungkin Mas Bima bisa dong dijelasin, mungkin perkenalkan diri dulu dan jelasin profil perusahaan Kisi Asset Management itu seperti apa sih? Oke, selamat sore semuanya Breeders. Perkenalkan, nama saya Bima Putra, Partnership Distribution dari Kisi Asset Management. Dan sedikit perkenalan, mungkin Kisi Asset Management itu sendiri adalah perusahaan manajer investasi yang sudah berdiri sejak tahun 2019, dan Kisi Asset Management sendiri ini merupakan manajer investasi dari Korea Selatan. Jadi kita merupakan bagian dari Korea Investment Holding. Korsel ya? Iya, betul. Banyak itu dong, orang-orang Korea di sana dramanya gimana? Bagus-bagus kan dramanya seperti ini. Betul. Ya. Okay. Lagi nonton ini, Queen of Tears nih, teman-teman Breeds. Untuk saat ini kayaknya saya lagi nonton Ethical Family. Iya, I see. Yeah. Okay. Terus. Oke. Jadi kita itu merupakan bagian dari Korea Investment Holding, yang merupakan perusahaan non-induk keuangan non-bank pertama di Korea Selatan. Baik. Nah, untuk saat ini Kisi Asset Management sendiri merupakan anak usaha dari Kim. Kim itu adalah Korea Investment Management. Jadi Kim itu merupakan manajer investasi di Korea Selatan. Itu merupakan anak usaha dari Korea Investment Holding. Nah, dan Kisi Asset Management sendiri itu berdiri sejak tahun 2019 dan saat ini sudah mengelola dana kelolaan itu di sekitar 2,5 triliun dengan 12 produk reksadana. Baik juga ya, udah triliunan ya, Mas. Iya, betul. Ya. Dan kebetulan kita juga mendapat support juga dari grup untuk dibantu mendistribusikan produk-produk kita di Korea Selatan juga gitu. Jadi memang ada beberapa nasabah institusi dan retail yang dari Korea Selatan sendiri itu memang ada berinvestasi di produk-produk kita juga. Menarik sekali ya Kisi Asset Management itu dari Korea Selatan. Dan selanjutnya bisa dijelasin secara singkat dong Mas, apa itu reksadana dan bagaimana sih cara kerjanya dari reksadana itu sendiri? Oke, jadi reksadana itu adalah sebuah paket instrumen investasi yang memang dia isinya itu terdiri dari berbagai instrumen investasi. Itu ada deposito, obligasi, dan juga saham. Jadi memang itu dibentuk itu untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang pengen berinvestasi di instrumen pasar modal. Dan untuk cara kerjanya sendiri adalah manajer investasi itu akan mengelola reksadana. Duit yang sudah dikumpulkan dari nasabah itu akan ditaruh di reksadana, dan uang nasabah itu nanti ada di bank kesediaan. Jadi bank kesediaan itu istilahnya yang menyimpan duitnya. Jadi uang nasabah itu tidak dipegang sama manajer investasi. Oke, jadi uang nasabah tuh nggak ada di kisinya ya? Nggak ada. Jadi memang yes, betul. Jadi memang itu di bank kesediaan. Lalu manajer investasi itu tugasnya adalah mengelola uang tadi untuk untuk diinvestasikan ke instrumen-instrumen tadi. Jadi ke deposito, ke obligasi, dan juga ke saham. Jadi nanti manajer investasi itu yang menganalisa instrumen investasi apa aja yang bagus, yang memang lumayan prospek untuk memberikan imbal hasil di reksadana tersebut. Gitu. Jadi nanti manajer investasi itu akan menginstruksikan ke bank kesediaan untuk membelikan instrumen-instrumen tadi. Gitu. Jadi uangnya itu nanti yang mentransaksikan adalah si bank kesediaannya. Baik, jadi kalau reksadana itu
satu reksadana isinya ada beberapa instrumen investasi ya, deposito, saham, obligasi, termasuk gimana macamnya reksadana itu sendiri ya. Iya. Kalau misalnya reksadana itu kan ada beberapa macam ya, Mas Bima. Ada apa aja sih? Oke, kita mungkin mulai dari yang paling loris dulu ya, yang paling yang paling loris tuh. Jadi ada reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang itu dia itu memang diperuntukkan buat nasabah yang punya profil resikonya konservatif. Oke. Jadi dia yang memang tidak bisa mentoleransikan adanya penurunan nilai investasinya. Nah itu saya deh kayaknya. Ya, dan itu juga cocok buat nasabah yang mungkin punya tujuan jangka pendek. Jadi kalau misalkan buat dana darurat atau dana idle atau operational cash flow gitu, itu bisa dialokasikan ke reksadana pasar uang. Oke, itu isinya apa gitu? Nah, untuk isinya sendiri itu kebijakannya adalah 100% di pasar uang. Jadi isinya itu bisa deposito atau obligasi yang punya tenor di bawah 1 tahun. Nah, lanjut kita naik ke yang moderat. Moderat itu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap sendiri ini merupakan reksadana yang berbasis obligasi. Jadi kebijakan investasinya sendiri 80% minimum itu di obligasi, bisa obligasi pemerintah ataupun obligasi swasta atau korporasi. Lalu sisanya itu bisa dialokasikan ke deposito atau instrumen pasar uang. Nah, ini cocok buat profil nasabah yang punya cocok buat nasabah dengan profil risiko moderat. Jadi dia masih bisa lah ada sedikit volatilitas untuk jangka pendek. Oke. Berarti di pendapatan tetap sama sekali nggak ada saham atau ada saham beberapa sedikit? Ada yang ada saham, ada yang nggak ada. Jadi memang tergantung kebijakan si manajer investasinya. Jadi untuk saat ini tuh kita ada 2 produk. Jadi yang satu itu memang ada reksadana pendapatan tetap yang punya sedikit instrumen sahamnya. Memang di dalam kebijakannya kita taruh kebijakan investasi untuk berinvestasi di instrumen saham. Tapi nanti balik lagi tergantung sama manajer investasinya. Dia mau taruh di instrumen saham apa enggak gitu. Oke, yang mengelolanya ya. Iya, betul. Jadi itu hanya opsi aja sih. Jadi opsi untuk si manajer investasi supaya mungkin instrumen saham ini bisa menjadi booster atau alpha dari reksadana tersebut. Seperti itu. Dan lanjut mungkin yang reksadana ketiga itu agak moderat ke agresif. Jadi ini namanya reksadana campuran. Kenapa dibilang moderat ke agresif? Karena reksadana campuran ini merupakan reksadana yang paling fleksibel dan dia isinya itu mencakup 3 instrumen tadi. Kalau tadi kan kita pasar uang itu kan hanya deposito dan obligasi. Terus kalau yang pendapatan tetap cuma obligasi sama pasar uang, cuma beda di persentasenya aja dalam kebijakan investasi. Lalu kalau yang ketiga ini merupakan reksadana campuran, dia ada instrumen obligasi, ada instrumen saham, ada instrumen deposito. Nah, jadi si manajer investasi ini bebas mau taruh berapa di mana aja gitu. Jadi makanya kenapa dibilang moderat ke agresif. Kalau misalnya reksadana campurannya komposisinya persentasenya itu besar ke obligasi, ya jatuhnya agak sedikit moderat gitu. Jadi tapi kalau lain cerita kalau misalkan dia komposisi underlying-nya itu banyak di instrumen saham, dia jadi agak sedikit agresif gitu. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi si manajer investasi itu bisa mengalokasikan dia mau di mana nih, di obligasi atau di saham. Dia tinggal si manajer investasi itu tinggal lihat kondisi makronya aja. Kira-kira lebih bagus kemana nih untuk saat ini. Jadi presentasinya itu dilihat dulu ya sebelum berinvestasi ya kalau Iya, betul. Karena pesan reksadana campuran tadi ya. Iya. Lanjut yang ke reksadana terakhir itu yang untuk profil risiko nasabah yang agresif itu ada reksadana saham. Reksadana saham itu memang isinya itu 80% minimum itu di instrumen saham, lalu maksimal itu 20% di instrumen deposito atau pasar uang. Baik. Nah kalau misalkan investasi di reksadana saham itu sahamnya dipilih nggak sih kayak mungkin IDX 30 atau 45 atau gimana? Oke. Jadi reksadana saham itu sebetulnya ada reksadana saham yang memang passive managing atau yang active managing. Kalau yang passive managing itu bisa jadi kita ada reksadana saham indeks biasanya. Jadi indeksnya itu tinggal lihat dia mengacu ke indeks apa, bisa IDX 30 atau misalnya contoh IDX 30 atau IDX 30 value itu sama ada kayak Kompas 100 gitu. Nah, kalau yang kebetulan yang memang kita punya itu adalah active managing. Jadi memang kita mengalokasikannya itu adalah ke saham-saham yang
eh, 100 saham di pasar modal di bursa itu yang punya market cap paling besar dan paling liquid. I see. Oke. Jadi sisanya itu mungkin ada mungkin saham-saham yang kita mungkin bisa sebut itu second liner, tapi dengan assessment dari si fund manager. Jadi kalau misalkan ternyata memang saham ini nggak masuk dalam saham yang 100 besar tadi, yang 100 tadi, tapi dia punya fundamental yang bagus. Jadi mungkin fund manager punya view tersendiri, oh ini kayaknya memang bisnisnya si saham ini bagus nih, secara fundamental baik, maka dia bisa mengalokasikan ke saham tersebut. I see. Nah, berarti kita bisa mengerti ya kalau misalkan reksadana itu kita nggak usah pusing diversifikasi harus taruh mana karena udah di manage by manajemen investasi ya secara profesional ya, Iya, betul. Mas Bima. Nah, kalau begitu bisa dong dijelasin keuntungan kalau misalkan teman-teman memesan reksadana. Silakan Mas Bima. Oke. Jadi keuntungan buat breeders yang berinvestasi di reksadana itu, reksadana menawarkan berbagai keuntungan. Pertama, salah satunya diversifikasi, karena udah jelas tadi di awal reksadana itu isinya banyak. Jadi ada deposito, ada obligasi, sama ada saham. Dan kalaupun dengan adanya saham pun juga kita nggak cuma taruh di satu saham doang. Jadi memang ada beberapa instrumen saham dan ada lagi beberapa instrumen obligasi, bisa obligasi korporasi ataupun juga obligasi pemerintah. Nah, itu jelas pertama adalah diversifikasi. Yang kedua itu investasinya terjangkau. Jadi kita udah untuk berinvestasi di reksadana itu udah dari mulai dari 100.000 aja. Dari 100.000 rupiah ya. Ya, Oke. 100.000 itu udah. Daripada beli kopi mahal-mahal, Ya, betul. mendingan ini ya Investasi, investasi reksadana ya. ya. Terus silakan Mas Bima. Investasi terjangkau, karena dengan 100.000 itu sudah secara nggak langsung kita sudah membeli, misalnya contoh ada obligasi korporasi apa, terus ada obligasi pemerintah, udah ada saham-sahamnya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau beli obligasi kan itu minimumnya kan lumayan besar ya, sekitar 1 juta atau yang dari 5 juta juga kan. Terus kalau misalnya mau beli saham juga, beli satu saham aja mungkin harus satu lot berapa sih gitu, 100.000 dapat saham apa gitu kan. Nah, terus kalau mau di deposito juga minimumnya udah gede kan gitu. Jadi itu memang sudah mendiversifikasikan instrumen-instrumen yang ada di dalam reksadana tersebut. Terus yang ketiga itu dikelola sama manajer investasi. Jadi sudah dikelola sama profesional ya. Karena kan kalau misalkan mau mengelola suatu reksadana, pertama kan nggak bisa semua orang mengelola semua reksadana, karena dia harus punya lisensi manajer investasi. Dan keuntungannya itu buat breeders adalah, bagi breeders yang mungkin punya keterbatasan modal, waktu, ataupun misalkan kayak nggak sempet nih buat mau beli apa gitu kan. Kalau mau beli saham kita harus menganalisa kan sahamnya gimana nih gitu kan. Nah, ini kita udah analisain gitu. Jadi kita ya istilahnya instrumen yang masuk ke dalam reksadana itu, menjadi underlying reksadana itu sudah dianalisa dulu sama fund manager. Jadi kalau misalkan dia nggak masuk, istilahnya nggak masuk dalam universe kita, atau misalnya dinilai ininya jelek, kita nggak akan masukin. Jadi memang udah ada yang menganalisa lah. Jadi nasabah itu cuma tinggal terima beres saja. Nah, terus yang keempat itu imbal hasil. Itu sudah net. Jadi imbal hasil yang diberikan sama si reksadana itu sudah bersih. Ya, jadi yang biasanya kan mungkin kalau di aplikasi tuh ada tuh imbal hasil reksadana 1 tahun terakhir berapa, year to date berapa, itu udah bersih, jadi nggak dipotong pajak lagi. Nah, kalau misalnya kita kayak berinvestasi di deposito kan masih ada potongan pajak tuh. Terus sama yang kelima itu adalah transparansi. Jadi setiap bulan itu kita ada namanya fund manager itu mengeluarkan fund sheet. Itu merupakan laporan kinerja reksadana. Jadi nanti di situ breeders itu bisa lihat istilahnya jeroan-jeroannya apa aja sih yang ditaruh di dalam reksadana itu. Jadi kayak top 10 instrumen holdingnya, terus ada kinerjanya juga secara misalnya kayak ada monthly, ada 3 bulan, ada year to date, ada 1 tahun, sama di situ ada informasi umum tentang reksadana itu sendiri. Jadi kayak mungkin dana kelolaannya, nasabah juga bisa lihat di situ dana kelolaan dari reksadana tersebut itu berapa sih. Baik.
itu bisa dicek di mana sih Mas, di website atau akan dikirimkan sendiri gitu? Oke. Jadi itu bisa dicek di websitenya Kisi Asset Management sendiri, Hmm. ataupun juga di aplikasi. Biasanya sudah ada sih di aplikasi Selling Agent itu udah ada. Biasanya udah nasabah tuh udah bisa akses di situ. Dan kita juga memang kita rutin untuk mengirimkan setiap bulan itu ke seluruh mitra. Jadi untuk mereka mengupload dokumen fund exit itu ke aplikasinya mereka masing-masing. Asik, asik. Baik, nah kalau itu kan keuntungan untuk memiliki reksadana ya. Kalau misalkan dari resiko, kalau investasi kan ada risikonya. Yes. Ini resikonya gimana sih, Mas Bima? Oke. Resikonya sendiri mungkin yang pertama kali adalah breeders harus pahami adalah high risk high return, Betul. low risk low return. Jadi nggak ada low risk high return. Nah, jadi mungkin resiko-resikonya itu memang yang pertama adalah resiko penurunan nilai NAB. Jadi kayak penurunan harga lah. Nah, resiko itu biasanya terjadi memang adanya penurunan di dalam penurunan harga di dalam portofolio tersebut. Jadi kalau misalnya reksadana saham, kalau harga saham-sahamnya lagi pada turun, otomatis mempengaruhi harga si reksadananya. Jadi juga ikutan turun. Terus ada resiko biasa resiko kredit. Itu biasanya kalau misalnya resiko kredit itu lebih ke gagal bayar untuk instrumen obligasi default. Terus ada risiko kondisi ekonomi ataupun politik. Nah, biasanya mungkin kayak sekarang nih, kayak suku bunga lagi tinggi. Nah, itu salah satu yang menjadi sentimen negatif buat instrumen obligasi dan juga instrumen saham. Baik. Nah, terus ada risiko likuiditas. Nah, di dalam risiko likuiditas tuh lebih ke ini aja sih. Kalau misalnya ada satu case yang menyebabkan adanya terjadi redemption massal. Nah, kalau adanya redemption massal tuh biasanya fund manager akan kesulitan untuk ngejualin barang-barangnya gitu Pak. Karena takutnya dia nggak jual barangnya itu dalam artian obligasi ataupun saham di bawah harga yang dia beli saat itu. Oke. Terus sama resiko pembubaran atau likuidasi. Jadi di reksadana itu OJK itu mengeluarkan peraturan bahwa reksadana itu dana kelolaannya nggak boleh kurang dari 10 miliar. Kalau misalkan kurang dari 10 miliar, OJK memberikan waktu 120 hari. Itu harus balik lagi ke minimum 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar, ya mau tidak mau itu harus dilikuidasi, dibubarkan. Jadi mungkin salah satu indikator yang mungkin breeders bisa lihat menjadi indikator untuk membeli suatu reksadana adalah dari sisi dana kelolaan. Semakin besar dana kelolaan, maka ya semakin bagus ya, apalagi Kisi Asset Management. Berapa dana kelolanya untuk ini? 2,5 triliun. 2,5 triliun ya. Baik, thank you Mas Bima. Dan selanjutnya kalau misalnya orang-orang itu kan punya profil resiko masing-masing ya yang berbeda-beda. Nah, gimana sih cara menentukan aset kelas reksadana yang cocok sesuai dengan profil resiko masing-masing? Oke, cara menentukannya adalah kita harus kenalin dulu nih, kita sanggup misalnya ya dari hal simpelnya adalah kita sanggup gak sih kalau misalkan nilai yang kita investasikan atau uang yang kita investasikan itu ada penurunan. Kalau misalkan udah jelas nggak bisa tolerir itu, udah jelas dia adalah konservatif. Dan kalau misalkan dia bisa mentolerir tapi mungkin sedikit deh, sekitar 5-10% paling dalam jangka pendek, nah itu udah agak sedikit ke moderat. Nah, kalau yang paling tinggi adalah yang agresif, dia bisa siap rugi, mau berapapun dia siap rugi, tapi dia juga siap untung. Nah kalau yang untuk konservatif itu udah jelas pasti reksadana pasar uang, karena memang reksadana pasar uang itu biasanya memberikan imbal hasil yang istilahnya paling kecil di antara reksadana yang lain, tapi dia paling low risk. Jadi relatif stabil. Kalau yang kedua moderat itu bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi. Obligasinya itu juga mungkin breeders bisa lihat ada obligasi korporasi, ada obligasi pemerintah. Nah biasanya itu nanti di dalam fund exit itu tuh breeders bisa lihat obligasi penempatan. Jelasin ya obligasinya apa aja sih isinya. Yes, betul. Nah atau ke reksadana campuran. Reksadana campurannya pun juga harus dilihat dia komposisinya itu besar di mana. Kalau misalnya dia besar ya ternyata di obligasi, berarti dia masih masuk sama karakter profil risikonya. Tapi kalau besar di saham berarti dia sebenarnya masuk ke agresif. Seperti itu. Nah terus baru yang agresif adalah reksadana paling cocok ya reksadana saham. Reksadana saham ya yang paling agresif ya, karena harus siap tuh uangnya dibelanjain saham yang ini ya yang lagi memang trennya naik. Yes. Insightful banget ya dari info dari Mas Bima tadi. Dan selanjutnya apa sih faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih produk reksadana, dan
cara menilai rekam jejak sebuah manajer investasi itu seperti apa sih, Mas Bima? Oke, mungkin dari reksadana dulu ya. Mhm. Pertama adalah yang kita bisa jadikan indikator untuk menilai suatu reksadana itu baik atau enggak adalah ya imbal hasil. Betul. Pertama kan pasti karena kalau misalkan itu kita bisa lihat dia biasanya di dalam fund flex itu nasabah bisa melihat ada imbal hasil dalam 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, 3 bulan year to date berapa. Nah kalau misalkan selama udah punya histori yang cukup panjang dan imbal hasilnya baik, nah itu kita bisa menilai bahwa memang reksadana tersebut di-maintain sama fund manager dengan baik. Yang kedua adalah dana kelolaan. Kalau semakin besar dana kelolaan, biasa itu menjadi indikator banyak investor yang mempercayakan uangnya ke fund tersebut gitu. Jadi kalau semakin tinggi ya kita menilai itu banyak nih investor yang percaya sama fund ini gitu. Yang ketiga adalah mungkin bisa menjadi pertimbangan itu dari profil risiko. Kita sebelum pilih reksadana kita harus tahu profil risikonya dulu. Kita konservatif, moderat atau agresif. Karena itu jadi menjadi salah satu penentu juga nih kita kalau misalnya kita misalkan konservatif tapi mau maksain ke saham kan nggak bisa ya. Nah terus yang keempat tuh tujuan keuangan. Jadi kalau misalkan tujuan keuangan sesuai dengan tujuan keuangan, kalau misalkan untuk yang short term itu bisa dialokasikan ke reksadana pasar uang. Karena memang dia stabil ya, jadi mau dicairkan kapanpun ya kita tahu dia nggak akan mengalami penurunan harga. Terus kalau misalkan tujuan keuangannya mungkin ke medium term, sekitar 1 sampai di bawah 5 tahun, itu bisa ke reksadana pendapatan tetap ataupun campuran. Nah di atas 5 tahun itu bisa ke reksadana saham. Oh, di atas 5 tahun ya? Iya, betul. Udah sih, mungkin itu beberapa indikator yang bisa teman-teman jadikan penilaian sebelum berinvestasi di dalam reksadana. Terus kalau misalkan menilai rekam jejak manajer investasi, yang pertama udah jelas harus dia kita lihat dulu nih dia manajer investasinya udah punya izin usaha sebagai manajer investasi yang diawasi sama OJK atau belum. Terus kedua dana kelolaan, balik lagi semakin besar dana kelolaan itu juga mempengaruhi kredibilitas dari si fund manager. Artinya kan kalau makin tinggi berarti dia memang banyak investor yang mempercayakan uangnya dikelola sama nih manajer investasi. Yang ketiga itu adalah dia punya track record yang bagus gak, jadi ada histori yang jelek gak di manajer investasi tersebut. Dan bisa dilihat juga manajer investasi ini merupakan bagian atau dari grup besar gak. Jadi kalau biasanya dia udah bagian dari grup besar atau holding, pasti lebih punya kredibilitas yang lebih tinggi. Gitu. Baik, thank you Mas Bima. Dan kalau misalkan menurut Mas Bima nih, prospek kalau misalnya teman-teman berinvestasi di reksadana seperti apa sih? Kan kita lihat ya perekonomian dunia tuh lagi belum pasti, banyak sentimen-sentimen ke depannya. Itu gimana sih Mas Bima? Kalau prospek investasi di reksadana sebetulnya cukup beragam ya. Jadi untuk ke depan tuh sebetulnya ini masih cukup baik karena memang kalau misalnya kita lihat seperti saat ini tingkat suku bunga lebih tinggi. Sebetulnya kalau misalkan breeders bisa melihat ini sebagai peluang untuk mulai berinvestasi di reksadana, itu bisa dijadikan peluang. Karena kenapa? Misalnya contoh tingkat suku bunga tinggi itu kan menjadi sentimen negatif buat instrumen obligasi dan saham. Jadi dimana berarti saat ini posisinya harga saham dan harga obligasi itu lagi di bawah. Jadi kalau misalkan kan kalau misalnya di saham itu kan kita belilah harga di bawah, jual di harga tinggi. Nah, cicil di bawah ya. Iya, serap di bawah atau nanti jualnya di pasar harga tinggi. Jadi itu sebetulnya untuk saat ini momen yang tepat untuk menangkap peluang tersebut. Gitu. Tapi sebelum membeli reksadana ya nanti disesuaikan juga sama profil resikonya. Jangan karena memang momennya tepat, misalnya karena instrumen obligasi sama saham lagi pada di bawah, tapi profil risiko kita misalkan konservatif, kita maksain buat beli reksadana pendapatan tetap sama ataupun saham gitu. Nah kalau untuk saat ini memang secara prospektif ke depan itu reksadana itu cukup baik karena memang dia itu
reksadana itu mengakomodir kebutuhan para investor dari yang jangka pendek sampai jangka menengah dari segala jenis profil risiko. Jadi dia memang cukup baik, karena kan kalau misalnya kita contohin aja instrumen obligasi, berarti kan cuma patokin hanya ini hanya untuk nasabah yang punya profil risiko moderat aja. Jadi kalau konservatif takutnya nggak cocok gitu. Seperti itu. Baik, Mas Bima, mungkin teman-teman Breeders dan Sunbrain semua masih penasaran ya tentang reksadana itu seperti apa dan lain-lain. Nah, mungkin kita sambil ngopi dulu, istirahat dulu, mungkin Mas Bima haus ya, udah ngobrol-ngobrol ngejelasin tentang reksadana. Selanjutnya kita mau bertanya gimana sih cara terbaik untuk belajar lebih lanjut nih teman-teman, kalau misalkan pengen tahu tentang reksadana atau investasi secara umum, Mas Bima. Mungkin cara terbaik untuk belajar tentang reksadana adalah mulai mencoba berinvestasi di reksadana. Mulai berinvestasi ya. Ya, betul. Jadi kalau kita mungkin udah mulai berinvestasi, mulailah dulu dari reksadana yang paling low risk. Low risk. Ya. Nah, dari situ mungkin kalau kita udah berinvestasi, biasanya kan kita mulai suka iseng nih, mungkin lihat nih apa sih gitu, terus mungkin dia ngerasain ternyata setiap hari itu ada kenaikan, misalnya contoh dari reksadana pasar uang, setiap hari itu kan nilai investasinya kan akan naik, jadi ada capital gain. Nah, habis itu coba mulai buka-buka kayak yang namanya tuh paling simpel tuh fund sheet. Nah, dari situ nanti lihat-lihat aja ini apa sih NAV itu apa, terus misalnya kayak AUM atau bisa dana kelolaan. Terus nanti di situ kita ada tabel kinerja juga yang memberikan kinerja dari berbagai periode waktu. Lalu di situ juga ada top instrumen holding. Nah, itu juga nanti kan di situ mungkin pelan-pelan secara seiring berjalannya waktu teman-teman bisa belajar juga nih ini instrumen apa, ini instrumen apa. Nanti kalau misalkan biasanya kalau udah berinvestasi di reksadana dari mulai yang low risk, biasanya kan kita manusia agak sedikit greedy. Jadi dia pasti pengen mendapatkan, dia udah cobain reksadana pasar uang nih, kayaknya dia mungkin mau coba mulai agak sedikit profil risikonya naik. Iya, betul sih. Biasanya betul, naik. Betul kayaknya banget. pengen tuh ada dia lihat yang pendapatan tetap kayaknya kasih return setahun misalnya 6 atau 7% misalnya gitu. Biasanya dia penasaran ya sih. Iya, dan dia akhirnya mulai coba nanti. Nah, kalau dari coba ke situ biasanya itu kan instrumennya udah berbeda tuh biasanya kan. Universe-nya udah berbeda. Nanti dia mulai baca-baca juga biasanya. Jadi mulai lihat nih instrumen top holdingnya itu apa aja sih dari situ. Nah, nanti lama-lama pasti akan naik sih bisa menjadi agresif. Jadi kita harus nyobain dulu ya untuk berinvestasi di reksadana dulu, nyobain aja. Kalau misalnya yang pemula nih teman-teman breeders ke pasar uang dulu ya, Mas Bima. Lalu selanjutnya mulai mempelajari tuh pengalamannya seperti apa sih berinvestasi di reksadana pasar uang. Nanti coba-coba naik dikit ke pendapatan tetap itu ya. Nah, sebenarnya itu pengalaman saya loh. Awalnya saya di pasar uang dulu, tapi jadi penasaran ke pendapatan tetap memang sebenarnya. Kok pas banget ya. Ya emang benar-benar harus berpengalaman dulu ya, nyari pengalaman dengan berinvestasi di reksadana. Baik, selanjutnya mungkin Mas Bima bisa jelasin dong produk reksadana unggulan dari KISI Asset Management, terus keuntungan kalau misalkan berinvestasi reksadana di KISI AM, dan juga kalau misalkan ada promo nih di KISI AM. Silakan Mas Bima. Jadi kita punya 3 produk unggulan yang mungkin saat ini sudah didistribusikan di Bridge, di BRI Dana Reksa Sekuritas. Mulai dari reksadana pasar uang, kita ada namanya KISI Money Market Fund. Itu memang isinya itu sekitar 60% kita alokasikan ke obligasi korporasi. Tentunya dengan rating yang baik juga. Jadi kita investasikan di obligasi korporasi, minimum ratingnya itu di single A. Gitu. Nah, terus sisanya itu kita alokasikan di deposito. Di deposito tentunya di bank-bank umum ataupun bank BPD biasanya. Bank-bank yang sehat, yang secara kita punya penilaiannya sendiri, itu namanya penilaian Camel. Lalu KISI Money Market Fund itu memberikan imbal hasil. Kalau per kemarin tuh per akhir Mei 2024, setahun terakhir itu memberikan imbal hasil 5,13%. 5,13 ya, pasar uang loh itu. Yang resikonya paling rendah ya. Udah betul. Tinggi juga sih di 5,13%. Which is itu mungkin lebih besar dari tabungan sama. Betul, jauh lah. Terus yang kedua itu kita ada reksadana pendapatan tetap, KISI Fixed Income Fund. Itu mayoritas kompos underlying-nya itu ada di obligasi pemerintah itu sekitar 65%. Korporasinya itu 30%, lalu deposito 5%.
Nah, jadi memang kalau yang KISI Fixed Income Fund itu untuk saat ini memberikan imbal hasil 1 tahun terakhir per Mei 2024 itu di 3,42%. Oke. Itu memang mengapa turun ya tadi kan balik lagi yang karena tingkat suku bunga itu yang lagi tinggi menjadi sentimen negatif buat instrumen obligasi dan saham. Jadi mungkin kalau breeders bisa melihat ini sebagai momentum atau peluang, ya ini harganya lagi turun gitu. Lalu yang ketiga adalah KISI Equity Fund. KISI Equity Fund itu memang kita tempatkan 88% di instrumen saham dan sisanya itu di instrumen deposito. Nah, untuk saham-sahamnya sendiri itu mostly itu adalah saham-saham yang punya market cap paling besar dan paling liquid. Oke. Dan itu memberikan imbal hasil kemarin kalau per Mei itu di 4,2% setahun. Baik, selanjutnya mungkin ini ya keuntungan kalau misalkan teman-teman berpesan reksadana di KISI AM dan ada promo nggak sih di KISI AM itu? Untuk sebulan ini kita belum, kemungkinan kita di bulan Juli itu selagi dalam proses lagi on discussion sama tim untuk mengajukan promo di Bridge. Jadi kalau nanti di bulan Juli tunggu aja programnya. Tunggu aja ya. Iya, kita bikin penasaran nih breeders and brilian semua, tunggu sampai bulan Juli ya. Oke, terima kasih Mas Bima untuk pengetahuan dan insight-nya yang tentunya bermanfaat ya buat teman-teman breeders. Mungkin ada closing statement nih untuk teman-teman breeders and brilian semua ya, atau pesan-pesan yang lagi mendengarkan, silakan Mas Bima. Oke, jadi menurut saya tuh investasi di reksadana itu punya berbagai macam beragam benefit buat para investor karena dia sudah terdiversifikasi, terus dikelola sama profesional, transparan juga karena kan memang itu bisa dilihat setiap harinya, itu ada namanya NAV yang bisa dilihat lah setiap harinya. Terus itu juga reksadana itu mengakomodir seluruh kebutuhan investor, mulai dari yang low risk sampai yang high risk. Terus mulai dari yang punya tujuan keuangan yang short term sampai yang long term. Jadi dia mengakomodir segala jenis kebutuhan nasabah. Dan mungkin kalau sebelum berinvestasi ya balik lagi tadi ada beberapa indikator yang memang perlu diperhatikan. Jangan karena FOMO ataupun tergiur sama imbal hasil yang tinggi tapi nggak sesuai sama profil risikonya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bima sudah ngobrol-ngobrol di podcast kami di Bridge Podcast di Ngopi Sore. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi kita bisa jadi tahu reksadana itu apa, keuntungannya apa, dan terkait untuk resikonya kita tinggal disesuaikan saja ya dengan profil resiko masing-masing. Yeah. Baik, terima kasih Mas Bima. Kita ngopi lagi nih sebelum penutupan ya. Baik, terima kasih Mas Bima sudah ngobrol-ngobrol sama breeders dan insan brilian semua yang tentunya bermanfaat ilmunya ya buat breeders dan insan brilian semua. Baik, sekian acara sore hari ini. Sampai jumpa di acara Ngopi Sore episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di BRI dan Rasa Sekuritas, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar teman-teman breeders tidak ketinggalan program Ngopi Sore episode selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Bima untuk sharing hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Thank you.